kasih yang sudah Hadir, hadir. Pak. Waktu, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, untuk mengawali kegiatan, saya minta tolong satu orang dari kalian untuk memimpin berdoa. Silakan, siapa yang akan memimpin doa? Saya boleh, Pak. Silakan, Hasan. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga diberi kelancaran. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Terima kasih. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran ini, saya akan mengecek kehadiran. Ya, di sini ada Hasan, Husen, Syakir, Mima, Hanif, Grace, Ismi, Loisa, Gloria, Raisa, dan Denny. Artinya masih belum hadir ya, Ardika teman kita ya. Sekarang Bapak mau masuk ke pendahuluan dan pembelajaran seperti biasa ya. Bapak ingin kita semua satu konsep ya, bahwa pembelajaran yang kita akan lakukan, yang Bapak akan share ke kamu pembelajarannya itu sekarang materi kita adalah fokus ke teknik start dalam lari jarak pendek. Ya, fokusnya adalah ke start jongkok. Ya, mungkin ada yang pernah melakukan start jongkok atau berlari menggunakan start jongkok dalam perlombaan atau dalam latihan. Ada yang pernah? Latihan pernah, Pak, latihan. Pernah, Pak. Latihan pernah. Start lari jarak pendek. Nah, sekarang kompetensi yang harus dicapai. Setiap pembelajaran punya kompetensi yang harus dicapai, termasuk di PJOK. Nah, KD atau kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah KD 3.2. Menganalisis keterampilan jalan cepat, lari, lompat, dan lempar. Kemudian KD yang bawahnya adalah KD 4.2. Itu adalah KD keterampilan. Kalau yang KD 3.2 ada KD pengetahuan. Gitu. Yang keterampilan mempraktikkan hasil analisis. Keterampilan jalan cepat, lari, dan lompat, lempar. Itu penghasilan gerak yang efektif. Namun, selain dua KD tersebut, pengetahuan dan keterampilan, ada dua KD lagi yang harus kalian alami. Ya, bukan hanya dipelajari, kalian harus alami, yaitu KD 1.1 dan KD 2. KD 1 adalah mengenai KD spiritual, KD 2 mengenai KD sikap. Sudah pada tahu semua, saya rasa ya. Nah, dari KD itu muncul indikator yang harus kalian capai nih indikatornya. Yang pertama di indikator dari KD 3 adalah menganalisis keterampilan gerak. Lari start pendek, lari start jarak pendek pada posisi awalan, inti, dan akhiran. Ya. Nah, kemudian yang 32.2, coba tolong baca Husain. Indikator KD 3.2 dan KD 3.3. Silakan Husain. Baik, terima kasih. Jadi gini, seperti yang saya sudah jelaskan, kalian sudah SMA, artinya level kalian sudah menganalisis, berpikir hot, ya, high order thinking skills. Bukan lagi kalian mendefinisikan, memperhatikan, mengamati, bukan, tapi menganalisis, ya. Oke, kemudian di keterampilan ada indikatornya, yaitu mempraktikkan keterampilan gerak lari jarak pendek, karena mempraktikkan. Dan kemudian 4.2-nya kalian melakukan berbagai hasil analisis. Baik, tujuan yang ingin dicapai tadi ya, tujuan ini adalah kompilasi antara spiritual, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dari kegiatan nanti mengamati video, pemaparan PowerPoint, sehingga menghasilkan suatu gerak yang efektif dari start jarak pendek secara konsep. Bukan lagi kalian tahunya hanya melakukan, tapi konsepnya. Konsep dari jarak pendek itu apa? Ya, kalian yang mungkin kedua, kalian mampu melalui kegiatan mempraktikkan secara individu dan berkelompok gerak start dari jarak pendek, kalian tuh mampu nanti menghasilkan gerak start yang efektif
baik dari persiapan, inti, dan akhiran, seperti itu. Ya. Nah, spiritualnya dan sikapnya di mana? Di sini ada kalian mampu menerapkan sikap disiplin, responsif, kreatif, tanggung jawab, dan kerjasama. Ya, dan kalian mampu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Artinya sih start jongkok itu, start jongkok apa ya? Konsepnya apa sih dari start jongkok itu, apa konsepnya? Ini start yang diawali dengan jongkok bukan, Pak? Ini start jangan diawali dengan jongkok. Poin pentingnya apa? Ada yang tahu lagi nggak poin penting dari start jongkok supaya dapat start yang bagus? Apa poin pentingnya? Tolakannya bukan, Pak? Oh, tolakannya. Bagus. Baik, Bapak akan memancing apa ya? Teknik analisis kalian. Video. Oke, sekarang kita lihat video ini. Sampai sini aja, nggak perlu sampai habis. Ya. Perhatikan baik-baik di video ini ya. Ya, perhatikan. Bersedia siap. Ya. Nah. Nanti ada sekali lagi, perhatikan lagi. Ya. Ya. Oke anak-anak. Dari 2 video tadi, sekarang baru saya tanya. Menurut kalian konsep yang akan dalam start jongkok itu yang paling penting apa sih? Tekniknya, Pak. Postur, Pak. Teknik, postur, Pijakan. pijakan, Otot kaki, Pak. apa? Power, Pak. Power, Pak. Power ada lagi selain kalau power digabungin sama kecepatan jadinya apa? Kan misalnya nih ada suara fluid itu harus langsung ada suara fluid dan ada gerakan lanjutan, namanya apa tuh? Akselerasi, bukan? Apa? Refleks. Tempo bukan, Pak? Akselerasi. Refleks apa? Ketangkasan, Pak. Konsentrasi. Persamaannya refleks namanya Reaksi. Nah, jadi Reaksi, Pak. kalian sudah benar disebutkan tadi konsep dari start jongkok dalam lari jarak pendek adalah power dan kecepatan reaksi. Ya. Baik, selanjutnya setelah kalian melihat PPT, tadi kamu udah konsepnya udah tahu. Sekarang kita masuk ke pemanasan. Dari isolation, body movement dan stretching. Ya, sebelum masuk pemanasan kita cek denyut jantung ya. Kalian cek denyut jantung dulu. Cari nadinya, ada di bawah leher boleh, ada di sela-sela tangan sini nih. Ya di bawah pergelangan tangan boleh, yang paling gampang sini boleh. Ya, baik. Kita akan pemanasan menggunakan permainan. Ya, permainannya namanya permainan reaksi. Ketika saya sebut angka 1, kamu berlari, ya berlari menuju ke depan, ya jogging menuju ke depan, ya maju ke depan kayak saya tuh. Ketika saya sebut angka 2, kamu mundur ke belakang. Ketika saya sebut angka 3, kamu bergeser ke samping kiri. Ketika saya sebut angka 4, kamu bergeser ke samping kanan. Siap. Kalau saya sebut angka 0, jogging di tempat. 0, jogging di tempat. 0, jogging di tempat. Oke, pemanasan sekarang. Ya.
dari kepala menengadah kepalanya. Oke. Baik, sekarang sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak share screen sedikit saja. Jadi, ya, dalam start jongkok itu ada 3 jenis start jongkok. Pertama adalah yang short start atau start jongkok pendek. Nah, start jongkok pendek ini ya, yang ini nih short start nih. Berada di teman tumit dari yang tumitnya menapakkan ke tanah, kakinya ke tanah. Seperti ini short start. Kelihatan? Ketika posisi aba-aba bersedia, fokus, siap, ya. Nah, nanti ada tuh kita latihkan. Ini medium start. Lihat posisi lututnya sejajar dengan tumit sekarang. Terlihat nggak? Long start. Nah, lihat tumitnya. Perbedaannya ada kan? Tumitnya sejajar sama lutut sejajar sama tumit bagian belakang yang depan, kaki depannya. Seperti itu. Untuk umumnya, semua sama aba-abanya. Bersedia, siap, ya. Nah, ya-nya ini akan kita cari perbedaannya. Tadi kan masalahnya udah ketemu nih. Nah, sekarang masalahnya apa sih nih? Yang Bapak lihat, masalahnya di kalian biasanya startnya itu lama, tidak cepat, tidak ada power, tidak ada kecepatan reaksi, bener nggak? Betul nggak? Pak. Nah, makanya di sini akan kita berikan treatment bagaimana dengan metode yang berbeda-beda, apakah terdapat menemukan solusi mana yang lebih cepat menggunakan start menggunakan aba-aba apa nanti. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita coba dulu start jongkok medium, ya, medium, short, medium, dan long. Kita coba short start, ya. Posisi kaki, ingat, posisi kaki short start, ya, yang kaki ke kaki kiri atau kaki kanan, terserah kamu yang akan lututnya menyentuh, ya, berada di depan ujung kaki, ya, berada di depan ujung kaki lututnya nih, tidak sejajar, yang lutut menyentuh tanah di depan ujung kakinya. Tangannya huruf V, bersedia, siap, naik. Nah, anak-anak, pada saat posisi siap, ya, pada saat posisi bersedia, pandangan kalian fokus melihat ke depan, ya, ke tracknya, bersedia lihat ke tracknya. Pada saat posisi siap, posisi bokong harus lebih tinggi dari kepala atau bahu. Bersedia, siap, harus lebih tinggi. Ya, pada saat mulai suara tembakan atau tepukan tangan, ya, maju. Oke, paham? Coba saya mau lihat sekarang, lakukan. Aba-aba dari saya, pakai fluid. Short start. Saya mau lihat short startnya, saya pin dulu. Ada Hasan, Syakir, Grace. Oke, siap. Bersedia. Fokus, belum. Fokus Syakir, fokus. Siap, angkat bokongnya lebih tinggi dari kepala, lihat ke depan Stella. Grace lihat ke depan.
Siap. Go. Ya, di situ ada perbedaannya. Ngerti ya? Oke, sekarang saya mau medium start. Oke, good job. Oke, saya mau buat breakout Zoom. Nanti kamu masuk. Kamu join sesuai kelompok yang saya berikan di grup ya. Oke. Siap. Kalian bisa milih sendiri sesuai dengan kelompok yang saya berikan. Masuk. Oke, Pak. Yo, masuk. Lihat lagi di grup aja. Kalau lupa lihat di grup. Kamu kelompok berapa aja. Kalau ya silakan lakukan sesuai dengan arahan. Saya mau lihat, saya amati. Ini pos Oke, 1. sebentar, Pak. Ya. Saya kasih waktu 3 menit ya, nanti kalian bergeser. Kalau yang Udah bisa ya? Sambil diskusi ya. Saya tinggal ke kelompok lain ya. Oke, Pak, siap, Pak. Oke, siap, Pak. Oke. Pak. Oke, pos 2 itu pakai tepuk tangan. Bersedia, siap, gitu. Ya. Bersedia. Siap. Ya, good. Nah, terus diskusi ya. Diskusi. Siap, Pak. Ayo. Ya, room 3. Room 3 ini apa? Siapa yang pakai tepukan tangan atau aba-aba iya? Yo, silakan. Siap. Go. Salah. Ardika yang aba-aba, berarti Ardika tidak usah melakukan. Bersedia, baik, Pak. siap, go. Gitu aja, yang lain melakukan. Ya, sambil diskusi ya. Yang aba-aba nggak ngelakuin, Pak. Nggak ngelakuin. Oke, sudah kembali lagi ke ruang utama. Nah, paham kan ya? Maksud tujuannya dibagi kelompok. Apa? Pos 1. Nah, pos 1 itu adalah aba-aba menggunakan bajunya diangkat, kain diangkat. Pos 2 atau room 2, aba-aba menggunakan tepuk tangan. Room 3, aba-aba menggunakan suara go. Bersedia, siap, go. Gitu, paham ya? Room berapa nih, ngapain nih room ini? Kita mau start pakai yang suara, Pak. Oke, good. Yuk, silakan. Oke. Bersedia. Oke, terima kasih yang sudah melakukan. Per pos-pos tadi secara sirkuit sudah bergeser ya. Nah, sekarang sebelum kita pendinginan, Bapak mau tahu dulu nih. Kamu kan tadi udah tahu tuh ya, masalahnya apa sih? Kecepatan reaksinya. Kamu udah melakukan dengan fluid, tadi bersama-sama dengan Bapak, terus kemudian udah masuk ke pos masing-masing, sudah pernah merasakan ada yang dengan handuk dilempar atau kain, ada yang dengan tepukan tangan, ada yang dengan aba-aba mulut atau suara. Saya minta dong per kelompok perwakilan, apakah ditemukan solusi? Gimana caranya paling efektif tuh yang mana sih? Paling cepat yang pakai yang apa? Pakai fluid. Kalau pakai suara kendalanya apa gitu? Ya, kelompok 1. Silakan. Pak.
Oh, Siapa? Husain. Mima apa Husain. saya? Husain apa Mima? Husain aja, Pak. Oh, Husain ya, Husain. Silakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya kalau menurut saya sendiri yang paling efektif itu yang pakai tepuk tangan, Pak. Karena selain itu bisa pakai diri kita sendiri, maksudnya nggak perlu mengeluarkan alat dan bahan gitu. Jadi lebih efektif gitu, Pak, dan bisa mudah dan praktis untuk dilakukan. Oh, lebih efektif tepuk tangan ya. Gitu, Pak. Oke, good. Kelompok 1. Itu udah diskusi. Tadi udah diskusi kan ya? Walaupun sebentar. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Kelompok 2, silakan. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi hampir semuanya pakai visual tepuk tangan. Oke, kalau pakai yang suara fluid gimana? Tadi lebih cepat apa bagaimana? Kan visual juga. Sama pakai tepuk tangan. Sama kayak tepuk tangan ya, fluid ya. Iya, Pak. Oke, good. Sama, Pak. Artinya selain dari apa, kita sudah menemukan nih solusi dari masalah yang tadi awal kita diskusikan ya. Masalahnya adalah bagaimana caranya mengubah kecepatan reaksi dari start jongkok, begitu? Yaitu Iya, paling Pak. paling tepat dari 3 treatment tadi adalah dengan visual suara ya. Benar, Pak, dari pendengaran. Iya, betul. Nah, kalau untuk melatih kecepatan reaksi, ada juga anak-anak caranya ya, yaitu dengan berbagai latihan. Nah, nanti latihan itu adalah Bapak berikan di lembar kerja peserta didik. Nanti Bapak bagikan di grup. Nah, sekarang kita pendinginan, semua berdiri. Oke, cukup ya. Pendinginannya cukup. Baik, evaluasi pembelajaran adalah hari ini kalian sudah sangat bagus. Kalian mampu mengikuti baik secara berkelompok maupun individu. Yang agak sulit berkelompok, tadi kita menggunakan breakout Zoom ya. Bapak masuk, kalian diskusi, hasilnya dapat. Refleksinya di kehidupan sehari-hari. Refleksi yang bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari adalah apa sih? Kecepatan reaksi berguna untuk apa? Misalnya apa? Kalau kita disuruh orang tua, Pak. Nah, cepet tuh reaksinya. Kalian harus membuat video keterampilan. Short start jongkok. Dibikin videonya yang bagus, gak usah banyak-banyak, yang penting kontennya dapat. Awalan, pelaksanaan, sama akhiran. Pak. Ya, terima kasih atas perhatiannya, atensinya selama 50 menit. Bapak tutup pembelajaran dengan berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa agar pembelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa dimulai. Terima kasih. Terima kasih Hasan, terima kasih kelas 11 IPS 4. Kalian hari ini 2 jempol buat kalian. Tepuk tangan buat kita semua. Di minggu depan di jam dan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.